kita lanjut ke contoh soal. Nah, sebenarnya kan kalian sudah mempelajari tentang besaran, satuan, dan bagaimana cara konversinya dari SI, Standar Internasional, ke AE atau American Engineering. Jadi, bagaimana mengkonversinya dari SI ke AE ataupun sebaliknya. Coba kita lihat contoh soal ini. Nah, nomor 1, konversi 2 kilometer ke mil. Ya, 2 kilometer ke mil. Ya. Nah, berarti konversinya, jadi ini misalnya A ya. Ini A, ini B. Jadi, kita harus tahu dulu 1 mil itu berapa kilometer, ya. Jadi 1 mil sama dengan berapa kilometer? Dia 1,61 kilometer, ya. Jadi jawabannya adalah ini bagian A. Kita tulis dulu soalnya 2 kilometer. Nah, kita kalikan dia ya. Jadi dikali 1 mil per 1,61 kilometer. Ya, Nah, ini dibagi ya. 2 kali 1 baru bagi 1,61. Nah, ini pasti habis ya. Ini habis, ini kita coret. Berarti pasti satuan yang bersisa adalah mil. Nah, ketika kalian membagi 2 bagi 1,61 itu hasilnya adalah 1,24 mil. Nah, gampang ya. Sekarang ke bagian B. Konversi, nah ini konversi ya, maaf saya typo. Ini konversi 400 inci pangkat 3 per D atau per hari menjadi cm pangkat 3 per menit. Nah, berarti yang inci kita rubah menjadi cm pangkat 3, yang hari kita ubah menjadi menit. Nah, kita tulis dulu soalnya ya. Berarti kalau kita tulis soalnya dia seperti ini, 400 inci pangkat 3, ini pangkat 3 ya, per hari. Nah, kita harus tahu dulu nih, 1 inci itu berapa sentimeter. Nah, jadi 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Nah, ini inci ya, bukan inci pangkat 3. Berarti ini kok nggak jelas ya, ini pangkat 3 lah gitu ya. Nah, berarti kita harus kali, ya ini dikali 2,54 cm per 1 inci. Nah, ini kan pangkat 3, ini cuma pangkat 1 nih. Kalau pangkat 1 kan nggak ditulis ya. Ini pangkat 1, berarti kita harus pangkatkan dia 3. Nah, ya, jadi dia sudah pangkat 3. Nah, apalagi nih yang dirubah dari hari ke menit. Ya, kita semua tahu bahwa 1 hari itu adalah 24 jam, ya. Ini 24 jam. Nah, sementara itu 1 jam sama dengan berapa? 60 menit. Nah, boleh juga nih kalau kalian bisa langsung nih dari jam ke menit. Tapi kalau saya lebih sukanya konversi dulu ke jam, setelah itu saya konversi ke menit. Ya, nggak apa-apa ya, agak ribet, tapi memudahkan. Ini saya kali lagi, saya mau kali dengan ini ya, konversi ke jam. Berarti 1 hari per berapa? 24 jam. Nah, setelah itu saya kali lagi. Ya, menjadi menit ya. Jadi 1 jam. Nah, 1 jam itu setara dengan 60 menit. Nah,
Nah, ini bisa kita coret nih, ya. Ini bisa dicoret. Ya, ini ketika dia di pangkat 3, ya, dia bisa dicoret. Ini berarti habis ya pangkat 3 isinya. D-nya bisa dicoret. Ini dicoret sama ini. Setelah itu jam, ya, ini coret sama jam ini. Nah, sama dengan yang pastinya yang bersisa adalah sentimeter pangkat 3 per menit, ya, sesuai dengan soal yang diminta. Jadi sentimeter pangkat 3 per menit. Nah, kalau kayak gini nih, kalian pangkatkan dulu 3, jadi 2,54 pangkat 3. Setelah itu kalian kali 400, hasilnya itu dibagi dengan 24 kali 60. Ya, ketika kalian mencari jawabannya itu hasilnya adalah 4,55 cm pangkat 3 per menit. Ya, gitu kayak gitu. Ya, gampang ya. Soal nomor 2. Nah, berapakah energi potensialnya dalam satuan Fit LDF jika masanya adalah 100 Lg yang digantungkan dalam 10 kaki dari permukaan bumi dengan referensi. Jadi ini gaya gravitasi buminya berapa ya berdasarkan satuan ini Fit LDM. Nah, kalau kalian masih ingat rumus dari energi potensial sama dengan M dikali G dikali H ya. Jadi energi potensial selalu dipengaruhi oleh ketinggian. Nah, dalam penyelesaian soal-soal chemical engineering ada baiknya kalian menggambarkan ya, walaupun soalnya sangat sederhana ini ya. Jadi ini misalkan drum ya, ini ada wadah ya, beratnya itu adalah 100 kg ya. Terus dia digantung nih. Nah, misalnya ini permukaan tanah. Ini permukaan tanahnya, maaf ya gambar saya jelek. Ini permukaan tanah. Ketinggian dari drum ke permukaan tanah itu berapa? 10 feet ya. Oke, nah ini 10 feet. Nah, berapakah energi potensialnya? Nah, kita lihat dulu ya. Ini yang ada M kan sudah ada nih. H-nya juga sudah ada. G ya, berarti G ini kita pakai satuan feet ya. Kan kalau misalnya pakai meter per second kuadrat itu dia 10 atau 9,8 ya nilainya. Tapi kalau feet itu dia 32,2 feet per second pangkat 2. Nah, oke, ini sudah. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus energi potensial. M-nya berapa? 100 ya. G, ini dikali G-nya. Nah, G-nya adalah 32,2 feet per second 2 kali H. H-nya itu 10 ya. 10 feet. Nah, ini kan bisa nih bisa coret ya. Tapi kan masih ada sisanya ya. Nah, jadi ini second dia masih ada ya sisanya. Harusnya kan nggak ada, kalau itu kan nggak ada ya. Nah, jadi kita kalikan dia dengan faktor konversi lainnya. Apa itu? Dia dikalikan 1S pangkat 2, ini kita gunakan, per nya per, ini dikali tadi ya, misalnya kita dikali per, yang baru per 32,174. Ini sama ya, sama nilainya sama ini. Bisa kita bulatkan 32,2 feet LBM ya. Kan yang ditanyakan kan LBF nih. Nah, sementara yang ada itu LBM. Ini tuh sebenarnya LBM ya. Nah, oke. Nah, setelah ini
Kita coret-coret nih. Nah, yang sama ya. Yang sama adalah ini ya. Ini pasti sama ya. Ini kita coret. Setelah itu ini nggak bisa ya kita coret karena dia di atas ya, dia pembilang ya, bukan penyebut. Nah, tapi ini bisa nih kita coret ya salah satunya saja. Misalnya saya ini coret ini ya, sama yang di sini. Nah, yang mana lagi? Oh, ternyata ada second nih. Ini saya mau coret nih second pangkat 2 ya, second kuadrat. Nah, setelah itu 100 kali 30,2 kali 10 dibagi. Ya, ini kan sama ya. Jadi kita kalikan saja 100 dikali 10. 100 kali 10 itu adalah 1000. 1000 apa? Nah, ini nih 1000 feet. Ya, feet dikali pound. Gitu. Gampang ya.